Keberuntungan. Siapa sih yang gak mau hidupnya selalu diliputi keberuntungan? Mungkin kamu pernah punya pikiran melihat orang lain yang hidupnya kok enak banget. Punya pekerjaan bagus, punya rumah bagus, keluarga harmonis, rezekinya selalu lancar, dan berbanding terbalik dengan keadaanmu saat ini. Konsep keberuntungan telah lama menjadi topik yang menarik bagi banyak orang. Namun, sebagian orang cenderung menganggap keberuntungan sebagai sesuatu yang di luar kendali dan lebih banyak dipandang sebagai faktor kebetulan atau keajaiban. Namun kajian sains dan ilmiah menunjukkan bahwa terdapat pola dan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi keberuntungan seseorang. Kesialan dan keberuntungan adalah dua sisi mata uang yang sama. Bagaimana kita menghadapi dan mengarahkan orientasi kita akan menentukan apakah kita akan merasakan kesialan atau keberuntungan dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang suram dan negatif, maka kita tidak akan memiliki ruang di dalam kepala kita untuk melihat hal-hal yang cerah dan positif. Sebaliknya, jika kita mengarahkan perhatian kita pada keberuntungan yang kita dapatkan, maka kita akan terus-menerus melihat dan merasakan keberuntungan di sekitar kita. Jika kita selalu berusaha melihat sisi positif dari segala sesuatu dan mengapresiasi keberuntungan yang kita terima, maka kita akan selalu memiliki suasana hati yang positif dan energi yang baik untuk menghadapi tantangan hidup. Dunia ini penuh dengan peluang jika Anda siap menerimanya. Penelitian oleh Richard Wiseman pada tahun 2003 adalah salah satu penelitian yang paling terkenal tentang keberuntungan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari apakah keberuntungan bersifat acak atau dapat dikendalikan oleh individu. Richard Wiseman mengumpulkan data lebih dari 400 orang dan membaginya menjadi dua kelompok. Untuk menentukan kelompok mana yang dianggap lebih beruntung atau kurang beruntung, Richard Wiseman meminta partisipan untuk menilai seberapa beruntung mereka dalam kehidupan. Sehingga terbentuk dua kelompok yang terdiri dari kelompok yang separuh menyatakan selalu beruntung dan separuhnya lagi menyatakan selalu sial. Richard Wiseman meminta partisipan untuk mengikuti beberapa tes yang dirancang untuk mengukur keberuntungan. Ia meminta orang-orang itu menghitung jumlah foto di dalam koran. Rata-rata, orang yang tidak beruntung membutuhkan 2 menit untuk menghitung foto. Tetapi orang yang beruntung hanya butuh 1 atau 2 detik. Mengapa bisa demikian? Di halaman kedua koran itu, terdapat tulisan dengan huruf sebesar 5 cm dan mengisi setengah halaman yang bertuliskan, "Berhenti menghitung, ada 43 foto di koran ini." Orang beruntung bisa melihat tulisan mencolok itu, sedangkan orang kurang beruntung tidak bisa melihatnya. Richard Wiseman juga menaruh tulisan seukuran sama di bagian tengah koran. Tulisannya, "Berhenti menghitung. Bilang pada si peneliti jika Anda sudah melihat ini dan mendapatkan 250 pound sterling." Tapi kembali, orang yang kurang beruntung tidak dapat melihat tulisan itu, sehingga tidak bisa mendapatkan 250 pound sterling tersebut. Orang yang kurang beruntung terlalu sibuk menghitung foto, sehingga gagal memanfaatkan 2 peluang di satu koran saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang dianggap lebih beruntung lebih cenderung memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut diantaranya senang memaksimalkan peluang. Mereka menjalani hidup dengan enjoy, tidak kaku, dan tidak suka terburu-buru. Mereka juga terbuka dengan hal-hal yang baru, senang bergaul, dan menciptakan serta memanfaatkan peluang yang ada menjadi karya nyata yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Karakteristik yang kedua, mendengarkan intuisi atau hati nurani. Steve Jobs menekankan pentingnya mempercayai insting. Ketika dia menyampaikan pidato kelulusan di Universitas Stanford, dia berkata, "Jika saya tidak pernah putus sekolah, saya tidak akan pernah mengikuti kelas kaligrafi, dan perangkat komputer yang saya bangun mungkin tidak memiliki tipografi yang bagus seperti sekarang." Tentu saja tidak mungkin untuk menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan ketika saya masih kuliah, tapi sangat jelas ketika melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Sekali lagi, kita tidak bisa menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan, kita hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi,
Anda harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan Anda. Anda harus mempercayai insting alami Anda dan takdir yang terjadi dalam kehidupan yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hidup ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Namun, kita selalu memiliki kendali atas pikiran dan orientasi kita. Jadi, mari kita arahkan orientasi kita pada keberuntungan dan selalu mencari sisi positif dari setiap situasi yang kita hadapi. Dengan begitu, kita dapat menciptakan suasana hati yang positif dan memperoleh keberuntungan dalam hidup kita. Untuk mengasah intuisi, mereka terbiasa merenung, bermeditasi, dan berdoa secara khusyuk. Mereka memutuskan sesuatu karena panggilan nurani dan intuisinya, tidak terjebak pada banyak kajian dan analisa. Bila mereka yakin, mereka putuskan meski secara nalar tidak masuk akal. Mereka orang-orang yang memiliki nyali tidak takut gagal. Karakteristik yang ketiga, yakin mendapat keberuntungan. Martin Seligman, pendiri psikologi positif, mengatakan, orang optimis menanggung badai yang sama dalam hidup seperti orang pesimis. Namun, yang membedakan antara optimis dan pesimis adalah cara mereka merespon dan mengatasi badai tersebut. Optimis cenderung lebih mampu mengatasi rintangan dan mencari solusi, sedangkan pesimis cenderung merasa putus asa dan kehilangan motivasi. Orang-orang yang hidupnya beruntung selalu yakin bahwa mereka mendapatkan keberuntungan. Mereka sangat mensyukuri apa yang sudah mereka peroleh dan selalu memandang masa kini dan masa depan dengan keyakinan positif bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan. Dunia dipenuhi dengan keberlimpahan sehingga tidak perlu merasa gelisah dan khawatir. Mereka selalu melihat ada hikmah di balik penderitaan, musibah, dan kesialan. Selalu ada pelajaran positif yang bisa diambil dari setiap kejadian, termasuk kesialan sekalipun. Bahkan mereka sangat yakin di balik satu kesialan terdapat banyak keberuntungan yang bisa mereka dapatkan. Selain itu, orang yang dianggap lebih beruntung juga lebih mudah memperoleh informasi yang relevan, lebih baik dalam mengambil keputusan, dan lebih mudah menemukan kesempatan untuk sukses. Tes kepribadian juga memperlihatkan bahwa orang yang tidak beruntung pada dasarnya lebih tegang daripada orang yang beruntung. Ketegangan ini yang membuat mereka tidak bisa menangkap hal-hal yang di luar dugaan yang kadang menguntungkan. Richard Wiseman menyarankan bahwa siapapun yang ingin meningkatkan peluang mereka untuk sukses dan keberuntungan, mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang yang dianggap lebih beruntung, seperti terbuka terhadap peluang, lebih optimis, dan lebih percaya diri. Richard Wiseman menemukan bahwa keberuntungan sebenarnya dapat dilatih. Ia mengembangkan sebuah program pelatihan yang bertujuan untuk membantu orang untuk lebih membuka diri terhadap peluang dan mengembangkan sikap positif dalam hidup. Orang-orang yang mengikuti program ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih beruntung dalam hidup dan lebih bahagia secara keseluruhan. Mereka juga melaporkan bahwa mereka lebih percaya diri dan lebih mudah mengambil keputusan dalam hidup. Program ini terdiri dari beberapa latihan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Di antaranya, memperhatikan keberuntungan yang ada di sekitar kita. Dalam latihan ini, kita diajak untuk memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita yang dapat dianggap sebagai keberuntungan. Hal ini bertujuan untuk membantu kita lebih menghargai keberuntungan yang telah ada dalam hidup kita dan membuka pikiran kita terhadap peluang yang mungkin terlewatkan. Berinteraksi dengan orang-orang baru. Dalam latihan ini kita diajak untuk berinteraksi dengan orang-orang baru dan mengembangkan jaringan sosial yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang baru dalam hidup kita, seperti kesempatan kerja atau kemitraan bisnis. Mengambil resiko dalam hidup. Dalam latihan ini, kita diajak untuk lebih berani mengambil resiko dalam hidup. Hal ini bertujuan untuk membantu kita memperluas pengalaman hidup dan melatih keberanian dalam mengambil keputusan yang mungkin sulit. Selain itu, Richard Wiseman juga menekankan pentingnya sikap positif dalam hidup untuk melatih keberuntungan. Kita diajak untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memiliki pandangan yang optimis terhadap masa depan.